Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, setiap kali masuk bulan suci Ramadan yang seharusnya ini adalah malam yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih banyak juga sebagian dari saudara-saudara kita yang mana mereka sibuk dengan membid'ahkan atau menyesatkan, bahkan menyalahkan yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Tapi yang benar berapa sih, 20 apa 8? Dalam artian 8 tarawih 3 witir menjadi 11, atau 20 tarawih dan 3 witir menjadi 23. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit agar memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa sholat tarawih ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sebagaimana para ulama-ulama menyebutkan hal tersebut. Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, Imam Syafi'i, dan juga ulama-ulama yang lain. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan atau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan itu tidak terlalu keras, sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib fi qiyami ramadhana min ghairi ayyamurhum fi bi'azimatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau memerintahkan kepada kita semua untuk membangun malam di bulan suci Ramadan tanpa beliau memerintahkan kepada kita dalam bulan suci Ramadan dalam ibadah bi'azimatin, dengan keras. Sehingga Nabi bersabda, man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam-malam Ramadan imanan dan keimanan, wahtisaban dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, adapun kejadian ini ya, dikatakan bahwa awal mula daripada tarawih, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sholat Nabi SAW fil masjid. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan sholat di masjid, dzata lailatin, pada suatu malam. Fa sholat bi sholatihi nasun. Wah, ternyata begitu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, maka banyak juga orang-orang yang mengikuti Nabi untuk melaksanakan sholat tersebut. Terus ternyata banyak sekali orang-orang yang ikut berjamaah bersama beliau, sholat bersama beliau. Akhirnya mereka itu pada hari ketiga, dalam satu riwayat awil rabi'ah atau hari keempat, mereka sudah berkumpul ingin melaksanakan sholat bersama Nabi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Ternyata Nabi Muhammad di malam ketiga, satu riwayat malam keempat, itu Nabi tidak keluar. Ya, akhirnya falamma asbah, ketika di waktu paginya, qala, Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah lihat, aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian berkumpul menunggu saya untuk melaksanakan sholat. Falam yamna'ni minal khuruj, sebenarnya tidak ada larangan atau tidak ada wahyu yang melarang diriku untuk keluar untuk menemui kalian, tetapi illa anni, hanya saja saya ini khosyitu an tufradu alaikum, aku khawatir sholat itu akan diwajibkan kepada kalian semua dan ini akan menjadi berat, maka dari itu aku tidak keluar. Nah ini akhirnya dari situlah orang sholat masing-masing sampai akhirnya datang pada zaman Sayyidina Umar Ibn al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Waktu itu beliau masuk ke masjid, ternyata di masjid ini orang sholat masing-masing. Ada yang berjamaah gerombolan berapa orang, ada yang sendirian sebelah sini, ada yang sendirian sebelah sana, masing-masing. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab beliau melihat kayaknya ini kurang bagus. Ini kurang bagus kok seperti ini pisah-pisah. Maka dari itu Sayyidina Umar akhirnya beliau mengumpulkan semuanya untuk berembuk, dan mereka semuanya sepakat untuk melaksanakan sholat di malam Ramadan itu berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu karena beliau adalah seseorang yang sahabat Nabi yang memang qari, bacaannya itu bagus. Ya.
Adapun sebab dinamakan sholat taraweh karena pada waktu itu mereka melaksanakan sholatnya itu setiap kali 4 rakaat, jadi 2 salaman, 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, mereka berhenti istirahat santai-santai dan sebagainya. Habis itu sholat lagi, sehingga disebutlah dengan sholat taraweh dari kata istirahah atau rahat, jadi santai-santai. Sekarang berapa sih jumlah rakaat sholat taraweh yang benar? Ini ada beberapa ada beberapa kaul. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Ada yang mengatakan sholat tarawih itu 36. Ada yang mengatakan 8 rakaat. Lalu yang mana yang benar? Nah, kita akan bahas ini. Pertama, kita akan membahas dalil sholat tarawih yang 20 rakaat. Ya, yang mana ini dipakai oleh mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau di Indonesia ibaratnya Nahdlatul Ulama, yang NU. Ini melaksanakan sholat sebanyak 20 rakaat. Apakah mereka ada dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Yang pertama, dikatakan hadis riwayat Imam Baihaqi, yang mana di situ dikatakan kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab. Pada waktu itu orang-orang sedang sholat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, bi 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Ya. Jadi ini dari Sa'ib bin Yazid yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dikatakan bahwa pada waktu itu pada zaman Sayyidina Umar mereka melaksanakan sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Jadi Sayyidina Umar beliau ketika melihat banyak sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka itu berkumpul tetapi sholatnya masing-masing, ada jamaah sebagian, ada yang masing-masing, akhirnya beliau mengumpulkan semuanya dan dijadikan menjadi satu, ada satu imam dan semuanya berjamaah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar melihat bahwa ini memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini. Apa? Yaitu berjamaah bareng-bareng dengan sholat malam supaya mereka bersatu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Malik ya, dalam kitab Al-Muwatta'nya, dan juga riwayat Imam Baihaqi dari Yazid bin Ruman. Beliau berkata, kanan nas yaqumuna fi zamani Umar bin Khattab. Orang-orang itu, para sahabat-sahabat Nabi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka semua melaksanakan sholat radhiyallahu anhum bi 23 rakaatan, dengan 3 dan 20 rakaat. Artinya 23 rakaat, yang 3 yaitu adalah witir, 20 rakaatnya adalah sholat tarawih. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa anak Umar radhiyallahu anhu jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk sholat. Berapa sholatnya? 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau juga mengatakan bahwa terjadi ijma', kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi di zaman Sayyidina Umar bahwa sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat. Nah, lalu sekarang ini kita sudah tahu beberapa hadis yang mengatakan bahwa 20 rakaat. Sekarang berpegangan pada pendapatnya Sayyidina Umar, bolehkah? Tentunya boleh. Karena apa? Karena beliau adalah, pertama, bahwa sahabat Sayyidina Umar ini adalah beliau orang yang digelari oleh Rasulullah SAW Al-Faruq, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sampai-sampai beliau itu punya kehebatan yang luar biasa, bisa mempunyai zauk atau prasangka, perasaan yang kuat, yang sering benar, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga banyak sekali hukum-hukum yang turun, ayat-ayat Al-Quran yang turun atas dasar daripada usulan-usulan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seperti hanya orang-orang yang bertanya kepada istri Nabi dari belakang hijab, ya, dan juga
makom Ibrahim dijadikan sebagai musola dan sebagainya. Banyak ini muwafaqat Umar, artinya kecocokan Sayyidina Umar dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang luar biasa. Dan dalil yang kedua diantaranya kenapa kita harus mengikuti kepada Sayyidina Umar, karena di situ dikatakan wa innahu man ya'ish minkum, dikatakan bahwa sesungguhnya siapa saja di generasi kalian nanti, man ya'ish minkum, akan hidup dari di kalian, fasayara ikhtilafan katsira, kalian kalau siapa saja generasi yang akan datang nanti kalian akan melihat ada ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati, maka Nabi mengatakan kalian harus berpegang kepada sunnahku. Fa'alaikum bisunnati, kalian harus berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin. Kita tahu al-khulafa' ar-rasyidin itu yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali. Al-Mahdiyina, yang mana mereka itu sudah mendapatkan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi, maka dari itu peganglah erat-erat siapa mereka itu, yang empat ini. Dan Sayyidina Umar adalah termasuk daripada al-khulafa ar-rasyidun. Maka dari itu Nabi sudah berpesan, kalian nanti akan melihat perbedaan-perbedaan yang luar biasa, maka peganglah al-khulafa ar-rasyidun, karena mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan diantaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga dalam hadis lain dikatakan iqtadu billadzaini min ba'di, kata Nabi, ikutilah kalian dengan dua orang setelah aku meninggal, kata Nabi. Siapa? Abi Bakrin wa Umar, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Maka dari itu ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini adalah memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, akan tetapi ini adalah pendapat Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini kata Nabi harus kita ikutin karena beliau termasuk daripada al-khulafa ar-rasyidun. Dan juga dalam hadis lain dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat suatu amalan yang sunnah, yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Artinya ketika ada orang yang mengamalkannya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala juga. Maka dari itu, dengan beberapa keterangan ini kita tahu bahwa sholat tarawih 20 rakaat ini adalah ada dalilnya, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana pada waktu itu di zaman sahabat dan juga ada sebagian tabi'in, mereka semuanya tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Mereka semua diam dan sepakat dan sholat berjamaah bersama Sayyidina Umar. Dan dikatakan Sayyidina Umar mengakui bahwa nikmatul bid'ah hadhi, nikmat yang paling bid'ah yang paling nikmat adalah ini. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bareng-bareng. Nah, adapun amalu ahli Madinah, ada yang sholat di Madinah itu berapa? 36, jadi 39 rakaat totalnya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka melihat bahwa orang-orang Mekah ketika mereka tarawih, maka mereka setiap kali setelah 4 rakaat, artinya 2 rakaat 2 kali salam, mereka keliling tawaf terlebih dahulu, ya. Seperti itu, sehingga orang-orang Mekah ini melaksanakan tawaf sebanyak 4 kali, karena yang setelah tarawih terakhir masuk ke witir tidak melaksanakan tawaf. Maka untuk mengimbangi tawaf yang ada di Mekah ini, sehingga orang-orang Madinah melaksanakan sholat tarawih dengan sebanyak 36 rakaat, ya. Nah, ini cuma amal ahli Madinah, pengamalan orang-orang Madinah, tapi bukan para sahabat Nabi, apalagi sekelas Sayyidina Umar, yang Nabi sudah mewasiatkan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ikutilah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dan juga Sayyidina Umar termasuk daripada al-khulafa ar-rasyidun dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana? Ini yang 36 rakaat ini kurang kuat dalilnya, karena hanya amal ahli Madinah, dan itu pun orang-orang biasa saja. Sekarang bagaimana
hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sering dipakai pegangan oleh orang-orang yang melaksanakan tarawih sebanyak 8 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Mana hadisnya? Saya bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan hadis ini memang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan." Sayyidah Aisyah mengatakan dalam hadis ini, tidak pernah sholat malam Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak pernah yazidu fi Ramadan, beliau menambahi sholat di bulan suci Ramadan wala ghairihi. Ini perhatikan kalimatnya. Ini hadis yang selalu dipegang oleh mereka sehingga sampai-sampai mereka mendhaifkan hadis yang 20 rakaat dan menganggap lemah dan bahkan mengatakan itu adalah bid'ah yang sesat, sampai disamakan ibaratnya kayak duhur menjadi 5 rakaat. Ya akhi, ini tidak sama. Kalau sholat wajib kami sudah sepakat tidak mungkin kami menambahi. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Beda. Jadi tidak disamakan antara 20 rakaat dengan apa dijadikan sebagai bid'ah, disamakan dengan sholat duhur menjadi 5 rakaat. Ini tidak sama. Qiyas ma'al farik namanya. Sekarang hadis yang Anda pakai, ya, yang dipakai oleh saudara-saudaraku sekalian yang kenceng bahwa tarawih itu 11 rakaat. Coba perhatikan kalimatnya. Hadis nabinya, Anda bisa lihat dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dikatakan bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu tidak pernah yazidu, tidak pernah menambahi fi Ramadhana, di bulan suci Ramadan, wala ghairihi, dan juga bukan di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan dan bukan di Ramadan, Nabi tidak pernah menambahi ala ihda asyata rakaatan, atas 11 rakaat. Nah, bagaimana hadis ini yang dipakai pegangan oleh mereka-mereka yang selalu mengatakan harus 11 rakaat tarawih dan yang lebih itu adalah bid'ah? Kita akan menjawab beberapa jawaban. Yang pertama, ya, pertama Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menambahi rakaatnya di bulan Ramadan wala ghairihi, dan juga tidak di bulan Ramadan. Apakah ada tarawih di selain Ramadan? Kalau Sayyidah Aisyah mengatakan maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan ala ihda langsung, maka kami sudah sepakat. Oh iya, berarti 11 rakaat. Tetapi Sayyidah Aisyah mengatakan ada kalimat wala ghairihi, dan juga di selain Ramadan. Berarti kalau begitu bukan apa? Bukan tarawih. Karena pelaksanaan sholat Nabi 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini jawaban yang pertama yang mengatakan bahwa harus 11 rakaat dalam tarawih itu. Jadi itu hadisnya yang dikatakan 11 rakaat tidak pernah nambah, itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Jelas ya? Di Ramadan, di luar Ramadan. Berarti bukan hanya Ramadan saja. Artinya di selain Ramadan pun Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat 11 rakaat. Berarti kalau begitu bukan tarawih. Karena tarawih itu sholat yang didirikan di bulan suci Ramadan. Dan juga ternyata dalam hadis-hadis lain, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu beliau sholat di luar Ramadan itu banyak sekali. Ada yang riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dikatakan karena Rasulullah SAW yusolli minal lail, beliau sholat di malam hari sittata asyara rakaatan, 16 rakaat siwal maktubah, selain sholat fardu. Dalam riwayat lain dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan Ibnu Abbas, yusolli minal lail, beliau sholat di malam hari salasa asyara rakaatan, yaitu 13 rakaat. Tadi 16 rakaat, sekarang 13 rakaat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat Nabi Muhammad SAW beliau sholat itu
5, 7 dalam hadis dan diriwayatkan Abu Hurairah, autiru, witirlah kalian semua bi khamsin, 5 atau 7 atau 9 atau 11 rakaat atau lebih banyak. Ini menunjukkan apa? Sebagai bukti bahwa sholat sunnah itu tidak ada batasan. Sholat witir di malam hari mau berapa saja silahkan. Nabi mengatakan 5 atau 7 atau 9 atau 11 rakaat atau bi aksar min dalik, atau lebih dari itu. Maka apa mungkin Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan yang mana ini adalah bulan penuh dengan ibadah, yang harus ditingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi melaksanakan sholat hanya 11 rakaat. Padahal di luar Ramadan Nabi sholat sampai berapa? Sampai 11 rakaat, sampai 16 rakaat, sampai 13 rakaat. Bahkan Nabi mengatakan au bi aksar min dzalik, atau lebih dari itu. Berarti jelas dengan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah itu tidak ada batasan, ya. Ini yang pertama, jawaban untuk hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang dipakai pegangan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih yang 11 rakaat. Yang kedua, jawabannya sudah dua tadi jawabannya. Yang pertama, kalimahnya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Yang kedua, apa masuk akal Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan syahrul ibadah, bulan ibadah, lalu Nabi hanya melaksanakan sholat 11 rakaat? Ini tidak masuk akal. Yang ketiga, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari riwayat Sayyidah Aisyah ini adalah sholat tarawih dan juga witir secara bersamaan. Maka berarti ini menghilangkan apa? Menghilangkan pada hadis Nabi Muhammad. Kalau memang hanya 11 saja, berarti Nabi Muhammad SAW atau riwayat Sayyidah Aisyah ini berarti menghilangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita disuruh untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya, sekarang apa mungkin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi melebihi di Ramadan dari 11 rakaat. Padahal istri Nabi itu bukan Sayyidah Aisyah saja. Di istri Nabi yang lain, waktu itu istri Nabi ada 9. Dan bahkan Ummu Hani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat duha 8 rakaat, bahkan lebih dari 8 rakaat. Sementara ternyata Sayyidah Aisyah beliau meriwayatkan Nabi itu hanya 2 rakaat saja, ya. Jadi Sayyidah Aisyah beliau mengatakan maro'aitu Rasulullah SAW dalam hadis yusolli subhata duha qattu wa inni la usabbiha la usalliha wa in kana Rasulullah la yad'ul amal wa yuhibbu ayyamala bi khasyata ayyamala bin nas fayufrad alaihim. Coba sekarang begini, Sayyidah Aisyah beliau mengatakan ini, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat duha, ya. Padahal Ummu Hani istri Nabi yang lain itu ternyata beliau berwasiat, ya. Sayyidah Aisyah dalam sholat duha ini beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi melaksanakan sholat duha, walaupun saya, kata Sayyidah Aisyah, melaksanakan sholat duha. Kenapa Nabi tidak melaksanakan sholat duha? Kata Sayyidah Aisyah, karena beliau khawatir nanti akan difardukan atau diwajibkan. Nah, sementara dalam hadis lain itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan sholat duha, ya. Awsoni habibi, kata saya Abu Hurairah, kekasihku memberikan wasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 perkara. Di antaranya apa? Yaitu adalah bisyami salasati ayamin min kulli syahr, yaitu 3 hari puasa setiap bulannya, wa sholatid duha, dan sholat duha, wa bi an la anama hatta utira, dan saya diperintahkan untuk tidak tidur terkecuali sudah melaksanakan sholat witir. Dari sini jelas Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Sementara Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan sholat duha.
Apa terus kita katakan bahwa berarti Nabi tidak pernah sholat duha? Lah, kenapa? Karena Sayyidah Aisyah tidak selalu bersama Nabi. Begitupun Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat di malam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu yang beliau lihat. Sementara di istri Nabi itu bukan hanya Sayyidah Aisyah. Mungkin saja Nabi di tempat lain, di sisi yang lain melaksanakan sholat yang berbeda, yang lebih banyak. Nah, maka dari itu pegangan Sayyidah Aisyah bahwa Nabi tidak menambah itu berarti akan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat duha. Padahal Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi melaksanakan sholat duha. Apa bertentangan? Tidak. Artinya bagaimana? Sayyidah Aisyah mengatakan karena beliau tidak pernah melihat Nabi, dan Sayyidah Abu Hurairah melaksanakan karena diwasiati oleh Nabi. Jadi bagaimana? Berarti Nabi Muhammad SAW itu beliau sholat duha. Cuman di tempat Sayyidah Aisyah beliau tidak melaksanakan sholat duha. Begitupun hadis tentang Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi melaksanakan sholat lebih dari 11 rakaat. Itu yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah, tetapi oleh ulama-ulama lain, istri-istri Nabi dan juga yang lain-lainnya, bahwa melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat lebih daripada itu. Jadi intinya tidak ada ketentuan jumlah rakaat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah di malam Ramadan harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jawaban untuk riwayat Sayyidah Aisyah, bahwa sebagaimana kita sudah maklumi bahwa melaksanakan sholat tarawih di Makkah Al-Mukarramah itu berapa? 20 rakaat. Ini sudah jelas ini, ya, 20 rakaat di Mekah ini, bukan 11. Jadi kesimpulan bagaimana? Kesimpulannya simpel saja. Riwayat Sayyidah Aisyah yang dipegang oleh orang-orang yang melaksanakan sholat 11 rakaat itu sudah jelas. Saya sampaikan beberapa bantahannya, dan yang paling penting bantahan yaitu diantaranya apa? Kalimahnya fi Ramadan wala ghairihi, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti ini menunjukkan bukan sholat apa? Bukan sholat witir, bukan sholat taraweh, karena di luar Ramadan juga. Terus yang 36 rakaat itu hanya amalan orang-orang Madinah, orang-orang biasa saja, bukan sahabat-sahabat yang hebat. Tetapi yang 20 rakaat ini yang memerintahkan adalah Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi Al-Khulafa'ur Rasyidin, sebagaimana kita tahu dalam hadis yang dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ini sudah jelas Sayyidina Umar termasuk pada khulafa'ur rasyidin. Dan juga hadis lain bahwa iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, yaitu adalah Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jadi, dan ini sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyak, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, para tabiin. Apa mereka akan diam saja melihat Sayyidina Umar melaksanakan sholat berapa? 20 rakaat dan berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau memang ini bid'ah, betul-betul bid'ah, pasti para sahabat semua akan demo kepada Sayyidina Umar. Tetapi mereka semuanya diam, sehingga seolah-olah ini adalah ijma' kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu dari Muhajirin Ansar, bahwa sholat itu sholat tarawih itu adalah 20 rakaat dan ditambah sholat witir 3 rakaat, sehingga menjadi 23 rakaat. Tetapi saya menyampaikan ini bukan berarti mengajak untuk bermusuhan dan sebagainya, tidak. Akan tetapi saya menyampaikan ini adalah amanah ilmiah, amanah ilmu yang harus disampaikan. Sehingga saya sampaikan dengan hadis ini yang 20 dan juga hadis yang mengatakan 11 dan bantahan dan sebagainya. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Intinya adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita tahu bahwa kita ini harus memperbanyak ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, maka perbanyaklah ibadah. Tentunya kalau melihat ini berarti orang yang sholatnya 20 rakaat dengan yang 11 mestinya akan lebih banyak pahalanya yang berapa? Yang 23 daripada yang 11, karena tambah banyak amal, tambah banyak pahala. Oh, ini bid'ah dari mana? Ya akhi, sampai engkau katakan ini hadis dhaif, lemah, sesat dan sebagainya. Kita jangan sampai seperti itu. Kita lihat, ya, kita lihat dari sisinya bagaimana. Yuk kita gabungkan. Jangan sampai sudah kita pegang satu hadis, pokoknya ini kalau enggak berarti sesat, bid'ah dan sebagainya. Yang lain, yang 20 punya dalil mereka, yang 36 mereka beristihad seperti itu, sehingga mereka ingin mengimbangi orang-orang yang ada di Mekah. Lalu
bagaimana? Kalau kita bahas bid'ah, semua akan menjadi bid'ah. Maka dari itu, ayo kita berpikir cerdas, berpikir dewasa. Mari kita usahakan saling menghormati karena sama-sama punya dalil. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kesadaran kepada masyarakat agar mereka melaksanakan sholat tarawih. Sekian dari saya atas pencerahan ini, semoga ada manfaat barokahnya. Dan mohon maaf apabila kekurangan kesalahan. Dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.